Adro, Alam Tree Resources Indonesia Tbk, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini, sobat investor, karena memang di harga sekarang ini tergolong saham Adro ini sudah menjadi perhatian banyak investor. Menjadi perhatian dalam artian kata ada yang menganggap ini justru sudah menjadi peluang karena Adro sudah ada di harga yang rendah, tetapi justru sebagian mungkin menganggap bahwa di harga sekarang ini adalah cerminan di mana Adro masih bisa melanjutkan koreksinya ke depan. Ya, tentu salah satu alasan utamanya adalah ketika AADI di spin off dari Adro. Nah, sobat investor, tentu kalau kita berbicara tentang spin off AADI dari Adro ini memang ada berbagai tanggapan ya. Sebenarnya kan kalau dari pihak manajemen jelas sekali sudah dikatakan bahwa memang Adro sebenarnya mau bersih-bersih. Artinya memang mereka mau mengurangi bahkan untuk produksi atau produk-produk batu bara termalnya itu memang ditiadakan karena mereka ingin masuk ke energi hijau ya sobat investor. Itu yang membuat pihak manajemen menjelaskan bahwa itu menjadi alasan utama dari kenapa AADI ini di spin off dari Adro. Dan sementara di pihak para investor justru malah ada yang menerima ini, mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak manajemen, tetapi ada juga yang justru menganggap Adro sepertinya ya seperti kayak bunuh diri ya. Artinya kan melepas perusahaan yang sebenarnya selama ini menghasilkan atau menjadi sumber penghasilan terbesar di Adro, yang kita tahu bersama bahwa pendapatan ADI di Adro itu sangat besar ya sobat investor. Dan ini yang mungkin menjadi alasan bagi sebagian investor bahwa sepertinya kok Adro salah ya melakukan spin off ini, melakukan spin off AADI, karena ya ke depan pasti pendapatan Adro itu akan tergerus. Dan memang ya mulai terlihat bahwa kalau kita cek dari laporan terakhirnya kan memang ketika memasuki di kuartal 4, ketika kita melihat dari revenue-nya, sobat investor bisa Anda lihat di sini. Tapi apakah memang benar seperti itu ya? Tentu kalau versi saya sendiri sih sebenarnya tidak ya. Tidak mungkin sebuah perusahaan yang besar seperti Alam Tree Resources Indonesia ini melakukan kesalahan yang fatal seperti itu. Artinya melepas AADI yang dianggap sebagai suatu kesalahan yang fatal. Ya memang untuk terobosan yang dilakukan oleh Alam Tree Resources ini tentu tidak bisa langsung kita melihatnya hanya dari fluktuasi harga saham yang memang kalau terpantau sejak Adro spin off AADI kemarin di bulan Desember bisa Anda lihat ya, dia terus mengalami penurunan, bahkan kan menjelang PUPS ya Adro bahkan sempat ada di harga 4.000, namun setelah PUPS dia turun bahkan sampai ke 2.000-an ini ya, 2080, sekalipun sempat naik ke kisaran 2700, namun akhirnya kemudian terus melanjutkan koreksinya sampai di harga sekarang ini 1845. Dan ini memang tidak bisa dijadikan gambaran bahwa terobosan pihak Alam Tree Resources ini justru dianggap adalah suatu kesalahan, karena memang tentu kan ke depan hal ini hanya akan bisa dilihat setelah proyek-proyek yang sedang dikerjakan Adro itu mulai berjalan. Seperti yang kita tahu ada setidaknya 2 proyek besar ya yang bisa menjadi pendongkrak kenaikan pendapatan Alam Tree Resources ke depan, yaitu yang pertama smelter ya, smelter aluminium yang kalau saya tidak salah ya, Anda bisa cek lagi kebenarannya, kemungkinan akan mulai berproduksi di kisaran pertengahan atau sampai di akhir tahun 2025 ini. Itu informasi yang pernah saya baca yang tentunya bisa Anda cross check lagi lah seperti apa ya. Nah, di situ tentu pendapatannya ini akan sangat-sangat besar dan bisa mendongkrak
pendapatan Adro ke depan. Dan yang kedua juga ada PLTA ya, proyek PLTA yang ada di Kaltara ya, di kisaran Kabupaten Malino. Itu jelas sekali di sana juga bahwa dari berita yang pernah saya dengar, bahwa pendapatannya itu bahkan per tahunnya itu bisa stabil ya di kisaran 5 triliun lebih masuk ke Adro, karena di PLTA itu Adro punya saham 50% lebih dan penghasilannya setahunnya itu bisa mencapai mungkin di kisaran 11-an triliun, dan tentu itu kan setengah lebih karena Adro punya 50% lebih di saham itu. PLTA yang ada di Kabupaten Malino ini ya tentu dua proyek besar ini pastilah ya akan bisa mengimbangi, walaupun mungkin ya tidak sebesar pendapatan dari AADI, tetapi pasti itu akan mendongkrak pendapatan Adro ke depan ya. Sudah selayaknya lah dengan harga sekarang ini, yang kemudian kan Adro itu ke depan secara pihak manajemen memang mau mengusahakan pendapatan Adro itu bahkan 50% lebih itu sudah tidak dari batu bara lagi, karena untuk sekarang kan masih ada juga batu bara, karena ya secara di AADI juga dia masih ada 15%-an sahamnya, dan kemudian di ADMR ya, dimana kan ADMR memproduksi batu bara metalurgi yang tentunya ya masih tergolong juga disebut dengan batu bara, tetapi proyeksi Adro ke depan itu maunya itu bahkan di atas 50% itu sudah dari pendapatan di luar dari batu bara. Nah, sobat investor, tentunya untuk investor-investor besar ketika mereka memvaluasi Adro sudah tidak sama lagi ketika mereka memvaluasi ketika masih ada AADI di dalamnya. Apalagi masih secara batu bara yang terbanyak di Adro, yang biasanya kan saham-saham batu bara itu ya rata-rata divaluasi dengan cukup murah. Nah, untuk Adro ke depan tentu akan lain lagi. Nah, sedangkan sekarang saja Adro yang sudah melepas AADI secara valuasinya masih cukup murah, karena memang harganya juga sudah turun cukup dalam ya, 50% lebih sejak masa PUPS kemarin. Untuk valuasi bisa Anda lihat PE ratio-nya sekarang ada di 2,55 untuk annualize, dan untuk price to sales-nya 1,69 ya. Harapannya memang kan ke depan jika ini lebih baik lagi, kalau memang price to sales-nya ini bisa turun di bawah 1 itu jadi lebih baik lagi ya sobat investor. Dan kalaupun kita lihat dari current price to book value-nya sekarang sudah ada di 0,71 ya, dengan EV to EBITDA-nya ada di 3,19. Nah, sobat investor, dari valuasi ini ya tergambarlah sebenarnya Adro sekarang termasuk ada di valuasi yang lumayan murah. Sekalipun memang ke depan jika memang market belum merespon baik terobosan dari Alam Tree Resources ini dengan men-spin off AADI, ya bisa jadi masih akan ada koreksi, apalagi jika masih ada sentimen-sentimen yang lain. Karena kita tahu ya kalau bicara Adro sekarang ya ketika pun harga acuan batubara turun, Adro juga masih terdampak ya, sama seperti ketika AADI masih ada kemarin. Tapi ya ke depan ini akan mulai berubah, artinya investor-investor itu mulai bisa beradaptasi dan tidak lagi melihat Adro seperti sebagaimana melihat pada saat AADI masih ada di dalamnya. Karena ketika pendapatan Adro bahkan mungkin di 80-90% itu masih dari batu bara, ya tentu kan itu tergolong sangat siklikal. Nah, kalau nanti setelah PLTA jalan dan mungkin proyek-proyek yang lainnya yang bersifat energi terbarukan atau yang energi hijau ini mulai produksi, yang biasanya secara pendapatan dia lebih stabil, ya tentu kan dia sudah tidak lagi se-volatile di ketika ya tentu kan dia sudah tidak sama lagi ketika masih lebih besar pendapatannya bahkan 80-90% dari batu bara. Nah, sobat investor, itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, kalau kita melihat kan sampai sejauh ini ya, mungkin kalau kita cek dari
solvabilitasnya kita lihat di sini dari debt to equity ratio terpantau untuk sekarang ini hanya 12%. Jadi perbandingan antara hutang dan ekuitasnya itu hanya 12% hutang yang dimiliki Adro jika dibandingkan dengan ekuitas. Ini suatu hal yang cukup bagus ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari likuiditasnya, kemampuan Adro dalam melunasi hutang jangka pendek, baik ketika dihitung dengan memasukkan persediaan yaitu current ratio ada di angka 402%. Ini sangat bagus ya sobat investor, karena biasanya di atas 1 saja sudah cukup bagus. Begitu juga ketika kita melihat dari quick ratio, artinya kan ini mengeluarkan persediaan yang ada atau aset yang paling lancar mengeluarkan persediaan yang ada, dia ada di 387%. Jadi ini masih cukup bagus jika dilihat dari solvensinya. Nah, kalau kita lihat sampai di penutupan tahun 2024 ini kan memang masih agak terdampak dari AADI yang secara laporan kan masih masuk sampai kurang lebih lah di kuartal 3 ya. Kalau nggak salah itu di kuartal 4 memang AADI sudah tidak dimasukkan untuk pendapatannya karena memang sudah sendiri, AADI sudah di spin off. Dan untuk Adro ini memang masih sampai di kuartal 3 AADI masih masuk. Jadi memang kalau kita lihat juga kan di sini dari profitability-nya ya masih cukup bagus lah. 20% untuk return on asset, 28% untuk return on equity dengan gross profit-nya mencapai 36,90 dan operating profit-nya margin-nya mencapai 34%. Dan memang untuk net profit margin ketika di dalam kuartal justru dia minus 12,95%. Tentu ini kan adalah bagian dari terdampaknya ketika AADI di spin off. Nah, kalau kita masuk di dividen, sobat investor, dividen di sini tentu kan memang ya Adro kemarin boleh dibilang cukup ramai ketika ada PUPS itu yang dimana Adro membagikan dividen sebesar 1.358 per lembar saham untuk mereka pemegang saham Adro untuk bisa mengikuti PUPS, sekalipun untuk penebusannya semua diberi kebebasan mau menebus atau tidak. Yang kita tahu kemarin kan ternyata masih ada 15% ya, 15% saham ADI yang seharusnya ditebus oleh investor-investor yang ada di Adro justru mereka tidak menebus. Jadi mungkin mereka hanya puas dengan ya pendapatan dari dividennya saja, dan itu yang kita bisa lihat di komposisi pemegang saham AADI untuk Alam Tree Resources ini yang rencana awalnya mau melepas semua sahamnya, akhirnya kan kita tahu bahwa ya 15% tidak terjual, dan ada informasi terakhir kan itu juga memang tetap mau dilepas oleh Alam Tree ya. Tetapi nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Nah, tentu kalau 15% itu lagi dilepas oleh Adro, ya pasti kan ini akan juga menjadi suntikan dana yang cukup besar bagi Adro ke depan. Dan ataupun kalaupun belum sempat dilepas, ketika nanti AADI membagikan dividen kan Adro juga akan dapat karena masih punya 15%. 15% itu sangat besar ya sobat investor. Seperti contoh kalaupun AADI membagikan dividen 1 triliun, ya Adro akan mendapatkan setidaknya 150 miliar ya sobat investor dari dividen AADI. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya sobat investor Anda perlu melihat Adro itu untuk sekarang ini dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya berpatokan pada wah AADI keluar pasti pendapatannya habis, pasti kedepannya dia ini tidak akan membagikan dividen lagi ya. Tidak juga seperti itu ya sobat investor, karena kita tahu pihak manajemen dari Adro ini adalah manajemen yang loyal dalam pembagian dividen. Bahkan setelah AADI pun di spin off kan, dari data yang ada ini di bulan Januari pembayarannya di mana ex date-nya di 30 Desember 2024 kan masih membagikan dividen Rp106,84 per lembar saham. Jadi bisa kemungkinan juga ya kurang lebih lah di 106,84 ini Adro akan membagikan dividen itu di dividen finalnya, yang biasanya kalau dividen finalnya ya di kisaran bulan Mei ataupun mungkin paling lambat ya bulan Juni ya. Adro bisa akan membagikan di situ, dan ini masih sangat mungkin untuk Adro membagikan dividen final tahun buku 2024 nanti di bulan Mei
ataupun bulan Juni. Nah, kita akan lihat itu di ini ya, kita lihat di balance sheet. Balance sheet sekarang Adro masih punya cash loh, ya. Cashnya masih ada 22,7 triliun. Ini sangat-sangat besar ya sobat investor. Dengan cash 22,7 triliun ini tentu menandakan Adro masih cukup apa ya, mampu lah untuk membayar dividen yang ada. Nah, ini jadi gambarannya sobat investor. Kalau kita lihat total aset Adro sekarang ini ada di 108,2 triliun dengan liabilitasnya 21,5 triliun. Untuk utang jangka pendeknya hanya di 949 miliar. Dengan utang jangka pendek, utang jangka panjangnya ada di 8,4 triliun. Jadi total utangnya ada di 9,3 triliun. Dengan asetnya, dengan ekuitasnya sekarang ini ada di 79,6 triliun. Jadi net utang untuk utang bersih dari Adro ini 13,3 triliun. Artinya utang itu dilunasi dengan cash saja, Adro pun masih punya 13,3 triliun. Nah, jadi secara balance sheet Adro ini sangat-sangat sehat, masih bisa untuk terus melakukan ekspansi. Karena untuk tahun ini coba kita lihat di cash flow ya. Oke, kita lihat di capex-nya ya, capital expenditure-nya di sini tercatat Adro ini belanja modalnya sampai di 13,5 triliun ya sobat investor di 12 bulan berjalan ini. Jadi menandakan Adro masih cukup sehat secara balance sheet-nya, kemudian aktivitas investasinya juga masih cukup bagus, pendanaannya juga cukup bagus, dan tentu ini menjadi gambaran bahwa ya di harga sekarang ini Adro sebenarnya masih layak lah untuk masuk dalam daftar pantau, dan jikapun Anda memang masih ragu ya bisa cicil dulu karena memang kemungkinan ya untuk tahun ini ya kalau melihat pergerakan harga sahamnya mungkin ya kemungkinan ya dalam beberapa bulan lah di tahun ini ya mungkin masih akan bisa sideways, artinya bisa naik turun tapi tidak akan jauh, mungkin ya di kisaran ini 1.700 sampai 2.100, mungkin kembali turun lagi ya kurang lebih lah akan seperti itu. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan ya sobat investor, setelah situasi keadaan ekonomi mulai membaik dan ternyata Adro ini mulai mendapat apresiasi dari market ya, secara kita retail itu bisa ketinggalan kalau kita menanti-nantikan terus kapan kepastiannya itu. Dan ketika nanti sudah pasti penghasilan dari PLTA mulai masuk, penghasilan dari smelter aluminiumnya mulai masuk, dan tentu untuk proyek-proyek yang lain dari Adro itu mulai penghasilan yang cukup bagus di Adro ya, tentu secara kita bisa ketinggalan ya sobat investor, kita bisa ketinggalan ketika nanti harga saham Adro mulai naik tinggi. Jadi sebenarnya untuk Anda yang tujuan investasi yang kepanjang dan memang suka dengan saham ini, sekalipun ini memang bukan rekomendasi ya, tidak ada rekomendasi untuk beli, jual ataupun tahan saham ini, sebenarnya di harga sekarang ini sudah tergolong sangat-sangat bagus lah untuk mulai akumulasi dengan cicil. Kalaupun dia masih turun masih bisa cicil, kalaupun dia naikkan untuk Adro ini saya pikir di rentan harga 1.500 sampai di 2.200, 2.300-an pun sebenarnya masih rentan harga yang cukup bagus jika ingin berinvestasi untuk jangka panjang. Ya lain ceritanya kalau untuk jangka pendek ya saya tidak akan bisa memberikan komentar apa-apa selain daripada yang bisa saya katakan adalah ini untuk program jangka panjang, karena memang target dari Alam Tree Resources ini adalah untuk jangka panjang. Jadi pemulihannya bisa panjang, bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin lebih. Tetapi ketika itu memang sudah berjalan dengan baik ya tentu untuk mereka yang sudah masuk di harga-harga sekarang ini, tentu mereka yang dapat potensi keuntungan yang cukup besar, hanya memang perlu dibarengi dengan yang namanya
kesabaran ya, kesabaran, kemudian kedisiplinan, tidak mudah terpengaruh dengan fluktuasi harga saham, tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita, karena seringkali kan ketika satu perusahaan, apalagi perusahaan sekelas Alam Tree Resources ini, ya terkadang kelihatan senyap, justru di saat seperti itulah kesempatan untuk mulai masuk. Artinya belum ada berita-berita yang bombastis lah, tetapi nanti kemudian kalau sudah mulai banyak berita-berita, ya biasanya ya sudah ketinggalan ya, seperti itu ya sobat investor. Jadi tinggal bagaimanalah Anda untuk bijak-bijak untuk melihat saham ini, apakah memang Anda tertarik untuk masuk atau tidak. Ya semua kembali kepada Anda, tinggal Anda menganalisa lebih dalam lagi, analisa secara mandiri untuk Anda menemukan keyakinan ketika membeli saham ini. Dan terakhir mungkin kita lihat dulu dari komposisi pemegang sahamnya ya sobat investor. Kita akan lihat untuk Adro. Iya, dari jumlah pemegang sahamnya dulu kita lihat di sini untuk bulan Februari berkurang ya, sobat investor. Dia berkurang 2000 lebih investor itu keluar dari Adro di bulan Februari ini. Namun jika kita lihat dari komposisi pemegang saham justru lokal yang meningkat, sedangkan asing yang turun ya. Sejak kemarin di PUPS itu memang asing terus keluar sampai di bulan Februari ini. Nah, jadi gambarannya memang ya mulai banyak investor yang keluar, begitu juga yang keluar ini ya investor asing dan investor lokal juga. Tetapi memang secara presentasenya untuk komposisi pemegang saham jadinya asing yang berkurang banyak dan lokal yang justru bertambah ya, seperti itu ya sobat investor. Jadi oke, silakan Anda tuliskan di kolom komentar jika Anda punya informasi terbaru berkaitan dengan topik ini, dan jika Anda mungkin punya pertanyaan, saran, bahkan pun mungkin kritik untuk video ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Tetap semangat berinvestasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini melalui Super Thanks berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.